nikah jo bini ambo ndak boleh lebih dari 3 hari. Sudah 3 hari carainya. Yang kedua, selama menikah jo bini ambo tu, jo mantan bini ambo tu haram menggaulinya, jangan sampai digaulinya. Kalau si Cino buto tadi bersedia, dilakukanlah kawin Cina Cin dua mato do Pak, Cino buto. Cin dua mato tu lain lo ceritanya tu. Cina buta. Jadi baam kau nan buto dicari, ndak nan melek matonyo. Karena kalau bikonyo ingin melanggar janjinya, ndak boleh menggauli mantan istri saya selama 3 hari itu sebelum diceraikan itu. Nyo ingin melanggar janji. Kalau nyo buto kan si istri bisa menghindar untuk digauli. Hanya meraba-raba saya dan nampak dia. Itu dilaknati oleh Allah seperti ucapan Rasulullah, la'anallahu al-muhallila wal muhallala lahu. Muhallila wal muhallala. Bapak Ibu, Allah mengutuki, melaknati orang yang bersedia menikah secara tahlil dan orang yang menikahkan itu sendiri. Kadang di musaji bambu aja bansi supaya suasananya sakral gitu. Bambu bansi itu dengan apa syair-syair yang apa, kemudian minta izinlah dulu, minta maaflah dulu ke orang tua, ke kawin lah, bertangis-tangisan. Bukan ajaran Islam, bukan ajaran agama. Budaya suatu daerah itu. Jangan latah. Ya, jadi Pak Kua itu kita yang ngatur. Maaf Pak Kua de ambo nan utama sedi kerajaannya nan tete benge. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh Masjid Raya Sumbar rahimakumullah. Pada subuh ini kita akan bahas satu aspek dari kajian fikih, yaitu fikih munakahat. Dalam fikih munakahat itu dibicarakan seluruh aspek tentang perkawinan atau pernikahan. Dari fikih munakahat itu pagi ini kita ambil satu aspek kecil saja, yaitu tentang talak, at-talaq. Talak, pertama kita mulai dari definisi dulu. Talak itu artinya adalah talqul aqdi, membuka, mengungkai, melepaskan ikatan. Itu terjemahan dari kata talak. Dimaksudkan dengan talak dalam perkawinan ialah suami melepaskan ikatan perkawinan untuk tidak lagi berperan, berfungsi sebagai suami. Jadi talak itu tidak ada pada istri, talak itu pada suami. Suami melepaskan ikatan perkawinan untuk tidak lagi berstatus sebagai suami. Bapak Ibu rahimakumullah, talak itu punya posisi yang amat penting dalam Islam untuk diketahui oleh umat. Saking pentingnya, salah satu surat dalam Al-Quran, surat ke-65, itu Allah beri nama surat At-Talaq. Begitu pentingnya untuk diketahui persoalan talak ini, agar tidak terjadi kekeliruan, kesalahan, perlawanan terhadap aturan Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, talak dilihat dari segi cara menjatuhkannya atau melaksanakannya oleh suami itu dibagi 2. Satu namanya talak sunni, yang kedua namanya talak bid'i. Talak sunni ialah talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah. Talak bid'i ialah talak yang dijatuhkan bertentangan dengan aturan sunnah. Talak sunni itu misalnya adalah talak yang dijatuhkan secara bertahap, talak 1, lalu rujuk lagi dalam masa iddah, lalu talak yang kedua kali, lalu rujuk lagi, itu disebut talak sunni, sesuai itu dengan tuntunan sunnah.
Yang kedua, bid'i. Bid'i itu bertentangan dengan aturan sunnah. Contoh, seorang suami sekaligus menjatuhkan talak 3. Nah, itu bid'i namanya itu. Karena tidak dibenarkan dalam Islam seorang suami menjatuhkan talak sekaligus 3. Cukup 1 saja, tidak boleh sekaligus 3. Itu bid'i. Bapak Ibu rahimakumullah, itu dari segi cara. Berikutnya, talak itu bisa pula disoroti, bisa pula dilihat dari aspek lain, yaitu dari hikmah yang muncul. Kenapa ada talak dalam Islam? Bapak Ibu, tujuan dilakukannya pernikahan untuk meraih, untuk mereguk, untuk merasakan kebahagiaan. Maka bila tujuan pernikahan itu ternyata di dalam pernikahan tidak ditemukan, jauh dari harapan, bahkan sebaliknya yang dirasakan, penderitaan demi penderitaan, kebahagiaan tidak ada dirasakan, kalaupun ada amat sangat minim kebahagiaan itu dirasakan, maka dalam hal ini harus keluar dari keadaan yang seperti itu kepada keadaan yang lebih baik. Maka pintu untuk keluar itu disebut pintu talak. Jadi biar kita tidak selalu berada di dalam penderitaan yang berkepanjangan dalam hidup di muka bumi yang cuma 1 kali ini, tidak berkali-kali. Masa dalam hidup yang cuma 1 kali hidup menderita pula? Bukan untuk itu menikah. Maka agama memberikan aturan syariat tentang talak. Bapak Ibu rahimakumullah, dilihat dari segi bisa suami rujuk atau tidak bisa rujuk kepada istrinya, talak dibagi pula kepada 2 macam. Satu namanya bain sughra, yang kedua namanya bain kubra. Bain sughra ialah suami masih punya hak rujuk kepada istrinya. Punya hak rujuk. Tapi kalau kubra tidak lagi. Tidak boleh rujuk, tidak ada kemungkinan rujuk lagi. Yang ada apa? Kemungkinannya nikah baru sama sekali. Dengan mantan istri itu, kalau nikah baru ya pakai wali, pakai mahar, pakai saksi, pakai ijab kabul. Seperti dulu kawin pertama kali. Walaupun orangnya itu juga pasangannya. Nah, itu bain kubra. Kita lihat dulu bain sughra. Bain sughra itu suami masih punya hak untuk rujuk kepada istrinya. Kenapa? Karena talaknya baru talak 1 atau baru talak 2. Tetapi kalau bain kubra itu dia sudah 3 kali mentalak istrinya. Misalnya talak, lalu dalam masa iddah rujuk. Kemudian berjalan rumah tangga beberapa lama, ditalak lagi. Lalu dalam masa iddah rujuk lagi. Setelah itu berjalan lagi, talak lagi untuk yang ketiga kali. Kalau sudah 3 kali, itu tidak ada hak rujuk lagi. Itu diatur oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228 sampai dengan ayat 230. Salah satu lafal di dalam ayat itu mengatakan at-talaqu marratani. Kebolehan suami menjatuhkan talak cuma 2 kali. Jadi kalau sudah 3 kali talak, itu hilang atau habis atau pupus hak rujuk dari suami kepada istrinya. Itu bain kubra, satu contoh. Contoh yang kedua, bain kubra itu ialah bila suami menceraikan istrinya dalam bentuk li'an. Bisa juga dalam bentuk mula'anah. Li'an bisa juga mula'anah. Apa itu li'an? Li'an ialah sumpah suami dikala menceraikan istrinya dengan tuduhan bahwa istrinya telah berbuat zina. Si suami bersumpah 4 kali dalam tuduhan bahwa istrinya berbuat zina.
Pada yang kelimanya dia tambahkan, bila saya berdusta dalam sumpah saya dan ternyata istri saya tidak ada berbuat zina sebagaimana yang saya tuduhkan, maka saya bersedia menerima laknat Allah atas diri saya. Nah, itu li'an itu. Jadi bahasa kita li'an itu apa? Sumpah mengundang datangnya laknat. Bersumpah dia supaya datang laknat pada dirinya. Dengan catatan kalau apa? Kalau dia berdusta dalam sumpahnya. Lalu oleh hakim di pengadilan agama akan ditanya kepada pihak istri. Bagaimana? Saudari, suami saudari sudah bersedia bersumpah dalam tuduhannya kepada saudari bahwa saudari telah berbuat zina. Saudari menerima tuduhan suami saudari. Maaf Pak Hakim, saya tidak menerima tuduhan suami saya karena saya tidak pernah berbuat zina sebagaimana yang dituduhkan itu. Itu fitnah itu, tidak benar itu. Benar nih Anda tidak pernah berbuat zina? Benar Pak Hakim. Kalau benar, berani mengangkat sumpah? Berani Pak Hakim. Kalau berani, ikuti sesudah saya. Lalu dituntun oleh hakim di pengadilan agama, demi Allah saya bersumpah bahwa saya tidak pernah berbuat zina sebagaimana yang telah dituduhkan oleh suami saya terhadap diri saya. Diulangi 4 kali. Lalu pada yang kelima ditambahkan, bila sekiranya saya berdusta dalam sumpah saya ini dan tuduhan suami saya adalah benar bahwa saya telah berbuat zina, maka saya bersedia menerima laknat Allah atas diri saya. Nah, berpindah kasus dari li'an menjadi mula'anah. Kalau li'an tadi sumpah suami mengundang datangnya laknat Allah untuk suami. Kalau suami bohong dalam sumpahnya. Kalau mula'anah artinya apa? Suami istri saling mengundang datangnya laknat Allah atas diri mereka masing-masing. Nah, ini diharapkan tidak pernah terjadi. Karena apa? Karena kalau itu terjadi pasti nanti setelah mereka bercerai, salah satu dari suami istri itu pasti akan dilaknat oleh Allah. Kalau tidak suami, kalau tidak istri, bergantung siapa yang berdusta dalam sumpahnya. Dilaknat. Laknat itu apa? 3 isinya. 1, akhrajahullahu min ibadih. Allah keluarkan orang itu dari posisi sebagai hamba Allah. Jadi dia cuma makhluk Allah, bukan lagi hamba Allah. Sama saja dengan iblis, hewan, tumbuh-tumbuhan itu makhluk. Sudah sama dia dengan itu, bukan lagi hamba Allah. Yang kedua, ghadaballahu alaih. Allah amat murka kepadanya. Yang ketiga, lahu azabum muqim, untuknya azab yang kekal di neraka. Nah, itu pengertian laknat itu. Jadi oleh karenanya itu sesuatu yang luar biasa memberi mudarat. Karenanya hakim di pengadilan agama akan berusaha keras agar bila memang suami akan menceraikan istrinya, ceraikan sajalah melalui talak, jangan ceraikan melalui li'an. Kalau melalui talak tidak akan ada yang kena laknat. Tapi kalau melalui li'an, nah nanti suami bisa kena laknat. Apalagi melalui mula'anah, pasti salah satu dari keduanya akan kena laknat. Nah, jadi oleh karena itu tidak boleh bermudah-mudah menggunakan li'an maupun mula'anah sebagai metode dalam bercerai. Bapak Ibu rahmatullah, berikutnya bain kubra tadi itu suami sudah kehabisan hak rujuk, artinya tidak boleh rujuk lagi. Maka kalau nanti misalnya suami mau juga menikah dengan istrinya dan istrinya mau lagi menikah dengan dia, istri ini harus dulu menikah dengan laki-laki lain. Dalam arti nikah yang sungguh-sungguh, nikah yang benar-benar, bukan nikah rekayasa. Nikah rekayasa, ya bahasa Minang oleh dicari Cino buto. Cino nam buto matonya. Itu diupahan kayaknya untuk namuh kawin je mantan bini awak. Cino buto,
lina muah kawin jo bekas bini ambo. Kalau nio, ko perjanjiannya. Ambo agi kepeng sekian, ko seperangkat pakaian, lalu syaratnya po, nikah jo bini ambo, ndak boleh lebih dari 3 hari. Sudah 3 hari caraiannya. Yang kedua, selama menikah jo bini ambo tu, jo mantan bini ambo tu, haram menggaulinya, jangan sampai digaulinya. Kalau si Cino buto tadi bersedia, dilakukanlah kawin Cina buta. Ndak cin dua mato do Pak, Cino buto. Cin dua mato tu lain lo ceritanya tu. Cina buta. Jadi baam kau nan buto dicari, ndak nan melek matonyo. Karena kalau bikonyo ingin melanggar janjinya, ndak boleh menggauli mantan istri saya selama 3 hari itu sebelum diceraikan itu. Hanya ingin melanggar janji. Kalau nyo buto kan si istri bisa menghindar untuk digauli. Hanya meraba-raba saya dan nampak dia. Maka nak butuh dicari supaya jangan sampai nyegauli istri. Nah, itu dilaknati oleh Allah seperti ucapan Rasulullah, la'anallahu al-muhallila wal muhallala lahu. Muhallila wal muhallala. Bapak Ibu, Allah mengutuki, melaknati orang yang bersedia menikah secara tahlil dan orang yang menikahkan itu sendiri. Tahlil itu apa? Menghalalkan apa yang Allah haramkan. Jadi itu haram itu nikah rekayasa itu. Tapi dihalalkan oleh mereka. Pak Kua dikibuli, ditipu. Pak Kua tidak tahu bahwa itu nikah bohong-bohongan. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi kawin Cina buta itu haram, bahkan Nabi katakan apa? Hatta yadzuqa usailataha wa tazuqu usailatahu. Sampai si suami barunya itu betul-betul menikmati hubungan badan dalam perkawinannya itu. Begitu juga sang istri menikmati hubungan badan dalam perkawinannya itu. Jadi tidak boleh nikah rekayasa, betul-betul mereka sebagai suami istri. Nah, lalu kalau kemudian pendek umur pernikahan mereka, lalu bercerai, dalam masa iddah si suami tidak pula merujuki istrinya itu, maka setelah iddahnya habis, suami yang dulu telah 3 kali mentalak istrinya, boleh nikah baru kembali dengan mantan istrinya itu. Itu kalau nikah yang kedua itu dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau nikah tahlil ya hidupnya terlaknat. Baik si istri yang bersedia dinikahkan secara tahlil maupun si suami yang merekayasa. Itu pengantar bagi diskusi kita pagi ini. Silahkan diajukan pertanyaan. Ya baik, kita bacakanlah dulu pertanyaan-pertanyaan yang ada ini. Syarat ta'liq talak dalam hukum Islam relevan dengan teori apa? Apa maksud iwat dalam syarat ta'liq talak? Terima kasih sama-sama. Syarat ta'liq talak. Nah, ini syarat itu kata-kata. Ta'liq itu yang dikaitkan. Talak. Jadi apa? Kata-kata tentang talak yang dikaitkan. Ya, talak yang digantungkan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah suami mengucapkan kata-kata tentang talak yang dikaitkan dengan sesuatu. Kalau sesuatu itu terjadi, talak jatuh. Talak terjadi dengan sendirinya, otomatis. Itu ta'liq talak itu. Nah, oleh Pak Kua atau oleh Pak Penghulu, ketika selesai ijab kabul, lalu diminta sang suami mengucapkan ta'liq talak. Itu sebenarnya lil ihtiyat, untuk kehati-hatian. Lil ihtiyat, untuk kehati-hatian. Artinya apa? Jangan sembrono saja nanti suami seenaknya meninggalkan istrinya tanpa belanja sama sekali, tanpa nafkah lahir dan nafkah batin. Nah, gitu. Jadi oleh karenanya diucapkan ta'liq talak itu agar suami betul-betul bertanggung jawab penuh kepada istrinya itu. 2 tahun tanpa nafkah lahir batin, maka jatuh talak 1 saya kepadanya dengan iwat. Iwat itu apa? Ganti rugi. Cuma ada beda
dalam tali talak yang dibuat oleh Kementerian Agama itu membayar Rp10.000 kepada suami saya. 10.000. Dalam Islam tidak begitu. Dalam Islam itu kalau istri mengajukan khulu namanya. Khulu itu apa? Talak tebus. Istri mengajukan ke pengadilan ingin bercerai dari suaminya, dia wajib melakukan talak tebus. Dia kembalikan mahar kepada suaminya yang dulu dia terima ketika ijab kabul. Kalau mahar itu sudah habis, sudah punah, sudah terpakai, ganti dengan yang baru yang sama dengan mahar dulu. Kalau tidak ada lagi orang jual barang itu, maka ganti dengan yang senilai dengan mahar itu. Nah, dikembalikan dan diputuskan oleh pengadilan. Jatuhlah talak satu itu. Jadi talak itu pengesahannya tetap oleh pengadilan. Tidak sah secara otomatis, tetap disahkan oleh pengadilan. Karena akan diperiksa dulu betul-betulkah sudah terpenuhi unsur apa yang diucapkan dalam talak dulu apa tidak. Dasarnya apa? Dasar talak itu adalah hadis Sahih Bukhari. Panjang. Suatu hari sepasang suami istri datang menghadap Rasulullah. Lalu suami menyampaikan kepada Rasulullah bahwa dia sudah merasa sangat berdosa besar. Bagaimana caranya lagi ya Rasulullah? Saya harus mohon maaf kepada orang yang sudah wafat. Apa kasusmu? Kata Rasulullah. Kasus saya begini. Saya mau meninggalkan rumah. Lalu saya katakan kepada istri saya, selama saya belum pulang, kamu tidak boleh keluar rumah. Kalau kamu keluar rumah, jatuh talak saya kepadamu. Maka karena takut ditalak, si istri tidak keluar rumah. Kemudian siangnya datang orang memberitakan, ibu kandung si istri itu sedang sakit keras. Segeralah lihat. Tapi si istri tidak mau. Saya sudah berjanji kepada suami saya untuk tidak keluar rumah. Sore datang lagi orang ke rumah. Ibu kandungmu sudah wafat. Segeralah datang sebelum dikuburkan, sebelum diselenggarakan. Tidak juga dia mau datang. Malam pulang suaminya. Setelah makan, mandi, makan dan sebagainya, baru dia beritahu suaminya. Kasusnya begini tadi, orang datang, maka si suami merasa sangat berdosa besar. Makanya dia datang kepada Nabi. Lalu Nabi tidak bisa menjawab, Nabi diam saja. Tidak tahu bagaimana solusi bagi kasus itu. Dalam diam Nabi, turun malaikat Jibril memberitahu. Ketaatan istri kepada janjinya terhadap suaminya menjadi penyebab bagi syafaat untuk ibunya terdinding dari neraka. Masuk surga ibunya yang wafat itu. Padahal waktu sakit keras tidak dilihat. Waktu wafat tidak dilihat, jangankan diselenggarakan. Kenapa? Terikat janji dengan suami. Maka jawaban Jibril ini diberitahukan oleh Nabi kepada suami istri itu. Baru sang suami merasa lega. Itu dasar adanya ta'liq talak itu ya kepada yang bertanya. Baik. Keadaan perkara di Sumbar 2021, cerai gugat 363, sekian 52%. Cerai talak 121, 17%. Data ini didapat dari seorang panitera pengadilan tinggi. Kenapa bisa seperti itu terjadi, Ustadz? Lebih banyak istri yang minta cerai. Nah, ini fenomena di era modern. Istri minta cerai. Ya, kalau dulu istri minta cerai karena rumah tangga bagaikan neraka. Sekarang banyak penyebab istri minta cerai. 1, suami berselingkuh. 2, suami punya istri simpanan. 3, pendapatan istri lebih besar daripada suami. 4, suami menganggur, istri berpenghasilan. Jadi si istri tidak mau lagi membiayai hidup suaminya. Jadi budak sewa dari suami wak komah. Nak mencari awak. Tiba di rumah awak lo memasak, awak lo menservis suami. Nyo sanang-sanang saya goyang-goyang kaki saya. Tidak bisa doh. Diajukanlah gugat cerai ke pengadilan agama. Itu faktor penyebabnya antara lain.
Jadi suami berselingkuh, suami punya istri simpanan, atau suami menganggur, istri bekerja, atau istri berpenghasilan lebih dibanding suaminya. Ada juga soal kepercayaan. Istri digait oleh aliran sesat, dia ceraikan suaminya. Karena suaminya itu tidak suci. Yang suci itu yang masuk aliran sesat itu. Nah, itu contoh. Dulu di pesisir selatan, dulu terjadi banyak kasus gugat cerai. Kenapa? Istrinya masuk satu aliran sesat yang berasal dari Sungai Penuh Kerinci. Sang suami tidak mau ikut. Nah, karena tidak mau ya diceraikan. Digugat cerai oleh istri ke pengadilan. Bahasa agama namanya gugat cerai itu khulu'. Tapi bahasa hukum positif, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, dan beberapa peraturan lainnya, termasuklah PP nomor 10 tahun 1983, PP nomor 45 tahun 90, dan seterusnya, termasuk Impres nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Semuanya itu menggunakan istilah gugat cerai, tapi agama menggunakan istilah khulu'. Nah, istri ingin mengungkai pernikahan dengan suaminya itu. Nah, itu faktor penyebabnya, Pak, kenapa jumlah gugat cerai itu 3 kali lipat dibanding gugat talak, gitu ya. Apakah perbedaan sumpah antara li'an dengan muhabalah? Bukan muhabalah, Bu atau Bapak, mubahalah, salah tulis ini. Bukan muhabalah, mubahalah. Ya, dua-duanya sama-sama mengundang laknat, hanya saja kalau li'an itu antara suami istri, mubahalah antara selain suami istri. Nah, dulu di Sumatera Barat ini akan diadakan mubahalah antara umat Islam dengan Ahmadiyah. Datang Buya Hamka ke Sumatera Barat, lalu beliau larang, tidak usahlah mubahalah, karena pasti salah satu pihak akan kena laknat. Kalau tidak kelompok Ahmadiyah kena laknat, kalau tidak kita kena laknat. Nah, sudahlah, tidak usah aja. Akhirnya tidak jadi. Jadi bukan muhabalah tapi mubahalah. Ya, mubahalah itu bukan antara suami istri. Kalau li'an hanya antara suami istri. Apakah berdosa seorang mantan istri yang tidak mau menerima rujuk dari mantan suaminya yang sudah diceraikan selama lebih kurang 1 tahun? Kalau sudah 1 tahun tidak ada rujuk lagi. Rujuk itu cuma dalam masa iddah, dalam 3 bulan itu, dalam 3 kali suci kalau bagi Imam Syafi'i. Kalau di Indonesia 3 bulan. Lewat dari 3 bulan tidak ada hak rujuk, hapus, nikah baru kembali. Nah, itu. Ya, nikah baru kembali, tidak boleh rujuk-rujuk. Suami mengancam akan menyakiti, apa haknya mengancam? Ini negara hukum kok. Ya, bukan milik si suami negara ini. Milik hukum, hukum yang panglima. Jadi tidak boleh suami main ancam. Kalau dia main ancam, laporkan kepada pihak berwajib. Ya, agar dia ditangkap dan dipenjarakan. Dengan catatan ancamannya itu ada. Apakah di HP kita tertulis atau dia nelpon, itu bisa dilaporkan kepada pihak berwajib agar dia ditangkap. Seenaknya aja main ancam. Banyak perempuan lain mau dinikahin, ngapain mantan istri yang diancam-ancam itu nikah lagi dengan dia? Ya, itu nggak benar itu. Belum kawin dia udah main ancam, apalagi kalau kawin. Wah, gawat itu. Kapan dilegalkan pernikahan Cino Buto itu? Nggak pernah dilegalkan. Dosa itu. Masa aturan Allah direkayasa? Apakah di masyarakat kita masih ada pernikahan Cino Buto? Wallahu a'lam. Kita belum ada melakukan penelitian tentang hal itu. Apakah ada, apakah tidak ada ya? Itu diteliti dulu maunya. Ada ditemui, dia telah mengatakan bahwa dia telah menceraikan istrinya, tetapi dia serumah juga. Dia malu dengan orang. Dia menenggang perasaan anaknya satu-satunya, yang mana yang baiknya. Jadi gini,
Kalau sudah bercerai, tidak boleh satu rumah. Ya, jadi jangan bercerai tapi mempertimbangkan ini itu. Nah, itu tidak bercerai namanya. Kalau bercerai itu datang ke pengadilan, ajukan gugatan. Pak, saya mau mentalak istri saya, tolong dicatat perkara saya. Kapan saya akan sidang? Begitu. Jangan sudah cerai tapi pura-pura tidak cerai, tetap aja satu rumah. Itu tidak cerai namanya, itu berbuat dosa itu. Mana boleh kalau sudah mantan istri satu rumah dengan mantan suami. Pengertian talak 3 itu diucapkan oleh suami talak 3 atau memang sudah pernah ditalak terus rujuk lagi. Tidak lagi rujuk sampai. Jadi gini, talak 3 artinya satu kalau diucapkan sekaligus, kamu saya talak 3. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh. Yang boleh talak 1 dulu, lalu rujuk, talak 2, lalu rujuk, lalu talak 3. Nah, jadi kalau talak yang ketiga, nah itu boleh. Tapi kalau sekaligus 3, tidak boleh. Ya, kalau sudah yang ketiga itu tadi habis hak rujuk, tidak bisa rujuk-rujuk lagi. Suami meninggalkan istri jangka waktu lama tanpa kata talak, berlakukah talak? Tidak. Talak hanya berlaku bila ada putusan pengadilan. Jadi istri yang sudah ditinggal lama pergi ke pengadilan, ajukan gugat cerai. Nah, lalu pengadilan atas nama suami akan menjatuhkan talak 1. Nah, itu diberi kewenangan kepada pengadilan atas nama hukum. Bagaimana kalau seorang suami memutuskan hubungan melalui HP? Tidak sah. Ya, harus melalui pengadilan agama. Talak dibenarkan secara syar'i, tapi pernah saya dengar bahwa talak itu adalah perbuatan tindakan yang dibenci oleh Allah. Apakah pendapat itu benar? Apa balasannya jika seorang istri memilih untuk sabar walaupun merasa dizalimi? Itu bukan pendapat, itu hadis Nabi itu. Ya, hadis Nabi. Abghadul halali indallahi talaq. Perbuatan halal paling dibenci oleh Allah adalah talak. Dia halal tapi Allah tidak suka. Nah, artinya apa? Itu pintu darurat. Jangan bermudah-mudah mengucapkan kata talak. Ya. Jadi kalau istri sabar gimana? Ya bagus sabar. Sifat sabar itu kan bagus. Innallaha ma'as-sabirin. Allah selalu menyukai orang-orang yang sabar. Nah, jadi sabar tapi jangan digunjingkan perilaku suami. Kalau digunjingkan tidak jadi sabar namanya. Istri saya seorang PNS, dulu masuk kerja dengan sogok. Bagaimana hukum gajinya? Halal apa haram? Bagaimana cara bertobat? Apakah saya harus meninggalkan istri saya? Atau istri saya harus berhenti dari PNS? Ar-rashi wal murtashi kilahuma finnar. Pemberi dan penerima suap, keduanya berada di neraka. Jadi itu dosa besar. Maka harus bertaubat. Gaji halal. Ya, tidak pula gaji itu haram. Karena gaji kan dia terima karena dia bekerja. Kecuali gaji buta, dia tidak bekerja tapi terima gaji juga, baru haram. Ya, jadi kita pilih-pilih mana perbuatan menyogok, mana yang gaji, beda. Kalau gaji halal karena dia memang bekerja, tapi kalau menyogok dosa, karenanya harus bertaubat nasuha. Waktu kecil kita belum diakekahkan oleh orang tua kita karena kehidupan susah. Apakah sekarang kita wajib mengakekahkan diri kita? Tidak. Akikah itu bukan kewajiban kita, kewajiban ayah kita. Satu. Yang kedua, bila dalam keadaan tidak sanggup secara finansial, boleh tidak mengakikahkan anak. Karena hukum akikah itu sunnah muakkadah, bukan fardu. Nah, ya. Apakah hakim yang menyidangkan perkara cerai pernah memutuskan perceraian dengan alasan li'an? Kita tanya dulu ke pengadilan. Ya. Itu datanya ada di pengadilan. Apa syarat-syarat dapat dikabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh pihak istri? Syaratnya, alasannya masuk akal sehat. Bahwa rumah tangga sudah bagaikan neraka. Satu. Yang kedua, bahwa suami berzina. Tiga, bahwa suami punya istri simpanan. Yang keempat, suami berselingkuh. Yang kelima, suami terlibat makar. Ingin menggulingkan pemerintah yang sah. Yang keenam, suami tidak menunaikan hak-haknya dengan baik dan benar. Istri ditinggal-tinggal tanpa alasan yang jelas. Ke India, ke Turki, ke Pakistan, ke Malaysia 40 hari. Nah, itu boleh minta cerai itu. Ya. Meninggalkan kewajiban demi sesuatu yang tidak jelas. Tidak ada sunnahnya meninggalkan 40 hari itu. Itu di luar sunnah itu.
Ya, jadi yang penting alasannya masuk akal sehat, akan diterima oleh hakim. Apa hukumnya nikah di masjid atau pengantin wanita itu dalam kondisi haid? Kemudian undangan wanita dalam kondisi haid, apakah boleh menghadiri? Boleh. Dengan catatan bisa menjaga kebersihan masjid. Ya, jadi cuma beda. Kalau di Masjidil Haram itu ijab kabul sangat sering dilakukan, akan tetapi tidak satu pun perempuan hadir. Baik itu ibu dari mempelai laki-laki, ibu dari mempelai perempuan, termasuk sang mempelai perempuan itu sendiri, tidak hadir. Yang hadir cuma laki-laki sekitar 20 sampai 30 orang. Satu, baca Al-Quran. Siapa dulu? Calon suami. Yang kedua, wali. Yang ketiga, kedua saksi baca Al-Quran. Nah, baru dilangsungkan ijab kabul. Setelah itu selesai, pulang, bubar. Jadi tidak ada istri hadir, mempelai perempuan tidak perlu hadir. Apa urusannya? Oh, menyerahkan mahar. Mahar itu kepada wali, bukan kepada perempuan. Awak kau bakal lebihan. Kadang di musaji bambu aja bansi supaya suasananya sakral gitu. Bambu bansi itu dengan syair-syair yang kemudian minta izinlah dulu, minta maaflah dulu ke orang tua, ke kawin lah, bertangis-tangisan. Bukan ajaran Islam itu. Sungkem bukan ajaran agama. Budaya suatu daerah itu. Jangan latah. Ya, jadi Pak Kua itu kita yang ngatur. Pak Kua de ambo na utama sini kerajaannya nan tete bengek bela indak. Itu juga kepada pembawa acara, announcernya kita atur. Yang seenaknya aja, acara kita yang punya kok dia yang ngatur kita. Ya, kita atur, maaf Pak Kua, ikut saya acara waknya. Ndak perlu yang lain-lain. Menyuruh sungkem lah, minta maaf lah, bertangis-tangisan lah. Bukan ajaran agama itu. Ya. Kok gak lama, sekaligus sudah mah. Habis, tinggal 2 lagi. Dalam waktu perceraian, apa kewajiban suami dan istri dengan anak dari perkawinan mereka? 1, pengadilan akan memutuskan selama dalam iddah istri dalam tanggungan suami. 1 itu. Yang kedua, bila suami pegawai negeri, maka gaji dibagi 3 setelah bercerai. 1/3 untuk suami, 1/3 untuk mantan istri, 1/3 untuk anak. Itu kalau pegawai negeri bercerai. Termasuk pegawai BUMN, BUMD, masuk itu. BUMD contohnya PDAM atau Bank Nagari. Kalau BUMN ya bank-bank misalnya PLN misalnya, itu BUMN. Nah, itu 1/3 lagi si suami terima gaji. 2/3 untuk anak istrinya. Nah, itu anak itu tidak pernah lepas dari tanggung jawab suami. Pengadilan akan memutuskan berapa Anda sanggup membiayai hidup anak Anda setiap bulan. Itu diputuskan dalam pengadilan. Kalau tidak boleh cerai. Tidak bisa seenaknya saja suami lepas dari ikatan perkawinan tanpa ada tanggung jawab sesudahnya. Karena itu darah daging dia itu anak itu. Kalau anak itu perempuan, walaupun sudah bercerai, tetap dia jadi wali nikahnya nanti. Walaupun dia sudah kawin pula dengan perempuan lain, istrinya pun sudah nikah dengan laki-laki lain. Tapi yang darah dagingnya, dia wali nikahnya. Begitu. Jadi tanggung jawab itu sampai si anak itu menikah, tetap ditanggung biaya hidupnya oleh suami. Ada ditemui di tengah-tengah masyarakat, dia telah cerai 3 kali. Dia telah mengeluarkan kalimat bahwa dia mentalak istrinya. Dia akan pulang kembali, maka dia cari laki-laki untuk nikah dengan istrinya untuk 1 malam saja. Sudah itu dia disuruh cerai. Nah, ini yang kita bicarakan tadi, nikah tahlil itu, kawin Cino buto, haram itu. Ya, itu yang kita ceritakan tadi kan. Jadi tidak boleh itu terjadi karena itu merekayasa aturan Allah yang sangat sakral namanya nikah. Nikah tidak boleh direkayasa. Nah, kalau dalam lagu ada, daripada nikah beneran lebih baik kawin-kawinan. Itu dalam lagu. Wah, lagu itu menyesatkan. Masa lagu jadi pedoman? Pedoman itu Al-Quran dan Sunnah. Bukan lagu orang tidak karu-karuan itu. Ini harus kita benahi generasi muda kita untuk tidak terpengaruh oleh lagu-lagu. Apalagi sekarang ada pula Fashion Week atau apa namanya di jalan-jalan itu.
Di depan Transmart, sudah dilarang, tidak boleh. Itu bukan budaya orang Minang. Nggak boleh itu. Selain daripada mengganggu kelancaran lalu lintas, enggak Pak, di trotoar. Trotoar itu haknya pejalan kaki, bukan hak Anda untuk memperagakan busana. Nggak boleh. Tidak budaya kita itu. Peragaan busana itu peragaan tubuh. Ini loh tubuh saya, lihatlah. You can see to my body. Itu artinya itu. Nggak boleh peragaan busana itu tidak Islami itu. Ya, ngapain diperagakan tubuh kita pada orang lain? Di tengah keramaian lagi. Jadi Bapak Ibu, mari kita awasi generasi muda kita. Kita beri mereka ilmu agama yang kita dapat di masjid. Sehingga mereka juga jadi mengerti soal agama ini. Sebagian dari yang kita dapat di masjid tidak ada diajarkan di sekolahnya. Makanya kita berikan kepada anak-anak kita apa yang kita dapati di masjid ini. Sehingga dengan begitu bertambah pengetahuan agamanya. Mudah-mudahan tinggi pula kesadaran beragamanya. Mereka pula nanti yang hadir di masjid ini setelah kita semua tiada. Ya, mereka pula yang hadir di masjid ini setelah kita tiada. Jangan nanti kita semua sudah tiada, masjid sepi. Yang ramai apa? Bioskop, yang ramai mall. Nah, kasihan itu. Terima kasih, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.